البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita sampai pada perkara yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu apa? Aba Faisal? Yaitu dakwah. Dan telah kita pelajari tentang hal-hal seputar dakwah yang dibutuhkan oleh kita semua, baik itu syarat-syarat seorang da'i, kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki, yang perkara-perkara tersebut ikhwani fillah sangat penting untuk kita wujudkan, karena sungguh Islam butuh para da'i yang menyeru manusia kepada kebenaran. Apalagi di zaman ini yang begitu banyak da'i-da'i yang sifatnya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'atun ila abwabi jahannam. Para da'i-da'i, para penyeru-penyeru yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Maka sungguh ini merupakan lecutan bagi setiap sunni salafi untuk mereka memiliki semangat dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui sarana apa saja yang mereka mampu, dan secara otomatis merupakan lecutan untuk kita semua untuk semakin bersemangat dalam mempelajari agama Allah. Karena tidak mungkin dakwah bisa kokoh, tidak mungkin dakwah bisa benar, tidak mungkin dakwah bisa menghasilkan kecuali ketika dibangun di atas ilmu. Sekarang kita masuk pada Ar-Rabi'ah. Ar-Rabi'ah sudah sampai mana terakhir? Pembahasan apa? Apa yang dibutuhkan? Terakhir apa? Tayyib. Dan juga kita telah masuk pada poin yang keempat, yaitu as-sabr ala al-dhafi. Telah kita ambil beberapa faedah seputar permasalahan sabar, mulai dari pengertiannya apa itu sabar. Rifki. Naam, habsun nafsi ala ta'ah wa 'anil ma'siyati wal jaza'. Menahan diri untuk senantiasa di atas ketaatan, dan menahan diri dari bermaksiat dan dari berkeluh kesah, mencela ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa musibah. Dan hukum sabar itu apa? Hukum sabar apa, Umar? Hukum sabar wajib, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam, as-sabru wajibun bittifaqil muslimin ala ada'il wajibat wa tarkil mahdurat. Sabar itu wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dalam penunaian kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan.
Kemudian kata beliau, wa yadkhulu fi dzalika as-sabru 'alal masa'ib an yajza'a fiha. Dan masuk juga dalam perkara yang diwajibkan, yaitu sabar ketika tertimpa musibah-musibah dari berkeluh kesah, di mana dalam keluh kesahnya tersebut ada celaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asal sabar wajib, ya. Dan telah kita ambil pada pembahasan yang lalu jenis yang pertama dari kesabaran, yaitu as-sabru ala ta'ah. Kesabaran di atas ketaatan. Yang kita dituntut pada kesabaran tersebut pada semua kondisi, baik sebelum melakukan amalan, ketika melakukan amalan, dan yang ketiga setelah melakukan amalan butuh sabar. Ketika melakukan amalan butuh sabar. Setelah beramal pun butuh sabar, kawan. Tayyib. Nah, setelah selesai dari suatu amalan, bentuk kesabarannya apa saja yang kita pelajari dulu? Aba Arin. Nah, bersabar untuk apa? Kita cegah diri kita jangan sampai melakukan perkara-perkara yang membatalkan amalan. Sudah capek-capek beramal, setelah selesai malah dia melakukan hal-hal yang membatalkan amalannya. Contohnya apa? Hal yang membatalkan amalan setelah selesainya. Berupa sedekah misalnya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Dia ungkit-ungkit pemberiannya. Yang lainnya mukasyah. Dengan ujub. Ujub terhadap amalannya, sombong terhadap amalannya. Seperti kisah dua Bani Israel, yang satunya ujub, sudah beramal lama, ibadah lama, tapi gara-gara ujub dia akhirnya Allah Subhanahu wa taala hapus amalannya, wal iyadu billah. Yang lainnya Hudzaifah. Riya. Tayyib, ini yang butuh kita bahas berarti. Sekalian karena ada pertanyaan berhubungan dengan permasalahan ini. Apakah ketika seorang selesai dari suatu amalan, apakah ketika muncul riya menjadikan amalan itu terhapus? Riya itu asalnya ikhwanifillah muncul sebelum beramal dan ketika pas beramal. Itu yang berdampak pada amalan. Adapun kalau riya munculnya sebelum beramal, maka amalan itu jelas sudah sudah tidak bernilai sama sekali. Karena sejak awal dia berniat sudah riya. Niatannya bukan karena Allah. Dan ini riyanya orang-orang munafikin. Bisa mencapai syirik akbar, ya khwanifillah. Kenapa? Karena semenjak awal dia beramal niatannya bukan karena Allah. Niatannya karena manusia, wal'iyadu billah. Ini riyanya ahli nifaq. Kemudian riya yang muncul di pertengahan amal, ini yang paling banyak. Karena syaitan terus menerus mengusahakan agar ahlul iman melenceng dari keikhlasan. Dan ini pun telah kita pelajari perinciannya. Ketika riya muncul di tengah amalan, manusia kondisinya beda-beda. Yang pertama yang selamat muncul dia tolak. Demikian terus perjuangan dia dalam amalan sampai akhir selesainya amalan, dia berjuang melawan melawan riya, niatan yang mau muncul ini. Maka orang yang seperti ini hukumnya mujahid. Seorang yang yang berjihad. Tayyib. Dan tidak bermandarat riya yang mau muncul tersebut, karena dia tolak terus.
Yang kedua, yang terseret dengan riyanya, ikhwan. Yang terseret dengan riyanya sampai akhir amalan. Amalan selesai, dia hanyut dengan riya tersebut. Bagaimana contoh realnya? Misalnya seorang sholat, kemudian muncul orang yang dia hormati, yang dia harapkan sanjungannya nanti. Akhirnya dia awalnya tadi ikhlas, kemudian setelah itu dia perbagus gerakannya, lama sujudnya karena ingin dapat pujian sampai salam. Maka kondisi yang seperti ini, akhwanifillah, maka hapus amalannya tadi. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang awal dan akhir saling berkaitan. Ini perincian pertama. Kalau dia terseret dengan riyanya dan ibadah itu satu kesatuan, maka keseluruhannya terhapus, keseluruhannya tidak bernilai di sisi Allah. Tapi kalau ibadah tersebut berdiri sendiri-sendiri seperti sedekah, seperti qiraatul Quran, maka hanya amalan yang terkena riya saja yang terhapus amalannya, yang batal, tidak bernilai. Ini kalau di pertengahan amal. Sekarang kalau munculnya setelah selesai amal, apakah riya itu menjadi penghapus amalan yang sudah selesai? Yang rajih dalam masalah ini, ikhwani fillah, sebagaimana dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, karena terjadi khilaf di kalangan para ulama, disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan Ibnu Muflih juga. Dan yang rajih bahwasanya riya yang muncul setelah selesainya amal tidaklah menjadikan amalan yang awal yang sudah dilakukan ikhlas itu batal. Tapi riya yang muncul setelah itu adalah dosa tersendiri. Paham? Misalnya dia sudah sholat, sudah sholat malam bagus-bagus, ikhlas salat malamnya. Kemudian di pagi harinya muncul niatan untuk apa? Untuk ingin mendapatkan pujian dengan salat yang dilakukannya tadi malam. Ini riya yang muncul setelah selesai amalan. Apakah menghapuskan salat malam yang tadi malam sudah ikhlas? Yang rajih apa? Tidak menghapuskan, tapi dia jatuh dalam dosa baru. Dosa baru, riya, dosa besar, syirik asghar. Ini yang rajih, ikhwani fillah. Jadi tidak menghapuskan amalan yang sudah dilakukan ikhlas, tapi dia jatuh dalam dosa yang baru dengan riyanya tersebut. Waliyadzubillah. Dan yang seperti ini juga salah satu contoh orang tadi tidak sabar di atas ketaatan. Kenapa? Karena dia tidak sabar untuk menyimpan amalannya dari yang amalannya tersembunyi menjadi amalan yang nampak, ingin dipuji manusia. Tayyib. Maka ini bentuk yang ketiga juga sudah disebutkan belum kemarin? Yang pertama kan untuk sabar apa? Bersabar untuk tidak mendatangkan hal-hal yang membatalkan amalan, ya kan? Yang kedua bersabar untuk apa? Sudah disebutkan belum? Apa? Bersabar untuk tidak memindahkan amalan yang tersembunyi menuju kepada amalan yang nampak dilihat manusia secara terang-terangan. Ini juga godaan syaitan. Untuk yang sudah dilakukan, biar dia terjatuh dalam dosa.
juga biasanya diseret untuk ujub, untuk merendahkan manusia terus. Karena dosa akan menarik ke dosa-dosa berikutnya. Cuman tadi penjelasan tentang masalah riya diingat-ingat. Tayyib. Dan pembahasan terakhir kita berhenti pada salah satu contoh kesabaran di atas ketaatan, yaitu as-sabr ala masyaqid dakwah. Kesabaran di atas beratnya beban dakwah. Ini termasuk sabar di atas ketaatan. Dan itulah yang dimaksud pertama kali dalam dhamir as-sabru 'alal adza fihi, tentunya yaitu sabar atas gangguan di dalam jalan dakwah. Dan di antara bentuk-bentuk beratnya beban dakwah, ikhwani fillah, yang butuh kita sadari sehingga ya kita siap-siap untuk bersabar dalam menghadapinya. Yang pertama adalah al-i'rad minal mad'uin, berpalingnya orang-orang yang didakwai. Ini berat, kawan. Jadi orang mau berdakwah jangan bayangannya yang diseru itu mudah menerima. Dan di antara bentuk beratnya dakwah yaitu berpalingnya orang yang mau diseru. Orang yang didakwai berpaling. Dan ini contoh yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Dari dakwah-dakwah para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaumnya, dan mereka mendapati sisi ini, di mana kaum berpaling darinya. Tayyib. Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Berpaling kebanyakan orang-orang yang diseru tersebut dalam keadaan mereka tidak mau mendengar. Contoh yang sangat jelas yang kebanyakan kita menghafalnya dalam surat Nuh. Lihat dalam surat Nuh, akhwanifillah, bagaimana Nabiullah Nuh berdakwah. Berdakwah 1 jam, 2 jam, enggak. Berdakwahnya bagaimana? Bagaimana sudah sampai surat Nuh? Indak ya Ridwan. Bagaimana Nuh menghikayatkan dakwah beliau? Berdakwah siang dan malam. Bagaimana ayatnya? Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Kenapa? Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nuh mengatakan, wahai Rabbku, aku mendakwai kaumku malam dan siang. Tapi malam hari, siang hari, pokoknya dakwah terus, menyeru kaumnya agar mereka selamat. Tapi falam yazidhum du'ai illa firara, tidak menambah dakwahku itu kecuali mereka semakin lari, semakin menjauh, semakin berpaling. Ditambah lagi, Nabi Nuh mengatakan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan sungguhnya aku setiap aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, diseru untuk mereka bisa mendapatkan ampunan dari Allah, malah mereka meletakkan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Bagaimana ini? Berat ya dia. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tayyib. Menyombongkan diri, enggan untuk apa? Menerima dakwah. Tutup telinga, kemudian apa? Tutup diri-diri mereka,
mengejek, bahkan tutupan dengan apa? Dengan pakaian-pakaian mereka. Gimana Anda jengkel ya kan? 950 tahun seperti ini. Sabar, subhanallah. Makanya beliau masuk dalam ulul azmi minar rusul. Diejek, disebut gila dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi seorang dai harus siap-siap, sehingga bersabar ketika kaum berpaling, bersabar. Nabi SAW dakwah ke Taif, dilempari batuan sama anak-anak kecil sampai berdarah-darah, bersabar, berharap masih ada keturunan mereka nanti yang mau beriman. Harus ada kesabaran. Yang kedua, al-adza bil qawli wal fi'l. Adanya gangguan berupa perkataan dan perbuatan. Tidak hanya berpaling, ini tingkatan lebih parah. Awal cuma berpaling, sudah tidak mau, aku tidak mau dengar. Tapi ini pun bukan kemudian sekali sudah tidak mau, sudah biarkan. Jangan, akhwan. Nabiullah Nuh lihat, sekali tidak mau, 2 kali, 3 kali terus. Mungkin ada waktu di mana hati mereka terbuka, kemudian masuk. Apalagi ketika seorang merintis, dia sendirian mungkin. Sendirian di suatu daerah. Adapun kita, alhamdulillah, ketika berkumpul seperti ini, terkadang yang penting kita beramal, mempelajari, semakin menguatkan. Tapi ketika antum pulang ke tempat masing-masing, usahakan untuk menyampaikan. Salat saja, kawan, antum bisa apa? Menyampaikan orang yang tadinya tidak salat, antum nasihati untuk bisa salat. Subhanallah, pahalanya tidak akan terkira besar ya. Ini kalau ihtisab dalam dakwah. Makanya bersabar atas apa? Atas i'rad mereka-mereka yang didakwai. Yang kedua, bersabar atas gangguan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baru disebut sesat sudah mundur. Biasa kalau cuma disebut sesat. Biasa. Para anbiya disebut sesat, disebut gila, disebut penyihir, disebut dengan sebutan-sebutan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan itu biasa. Dan semua itu tidak akan bermandarat, ikhwani fillah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini jelas, jika kalian bersabar dan bertakwa, itu merupakan perkara yang memang sangat diharapkan, menunjukkan kekokohan seseorang. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tidak bermandarat tipu daya mereka. Tidak akan bermandarat. Makanya dalam surat Ibrahim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hikayatkan atau khabarkan tentang perkataan Rasulnya. Naam, wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ini para rasul, ya kawan. Kita pun juga. Naam, karena setiap sunni usahakan dia sebagai dai sesuai dengan apa yang dia mampu. Tapi ingat seruan atau ucapan para rasul ini, wala nasbiranna ala ma adaitumuna, dan sungguh betul-betul kami akan bersabar atas gangguan kalian semua kepada kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan atas Allah saja orang-orang yang bertawakal itu menyandarkan diri. Yang ketiga di antara bentuk beratnya dakwah, kawan, yaitu
Selain gangguan kalau mau dirinci banyak sekali. Semua jenis gangguan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ada yang jotos kah, ada yang mukul kah. Nah, baik dari orang kafir maupun orang munafik maupun ahli maksiat. Makanya seorang dai juga butuh memiliki benteng zikir yang kokoh, kawan. Kalau dia punya benteng zikir yang kokoh, biiznillah azza wa jal menjadi apa? Sebab penjagaan dia. Walaupun mungkin dia seorang yang apa? Yang fisiknya tidak fitness, tidak punya karate, tidak bisa taekwondo, tapi biiznillah azza wa jal Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Yang ketiga, istibta'un nasr. Istibta'un nasr, yaitu apa? Lambatnya pertolongan. Wa adamus sabri ala tulit tariq, dan tidak sabar atas panjangnya jalan. Dan pada poin yang ketiga ini, akhwanifillah, banyak sekali berkelimpangan para dai-dai ilallah. Kenapa? Karena inginnya cepat dapat pertolongan. Ternyata tidak dapat. Akhirnya apa? Merasa bahwasanya dakwahnya itu dakwah yang tidak benar. Tayyib. Lambatnya pertolongan itu ujian juga untuk para dai. Tapi seorang dai yang betul-betul memiliki tauhid yang kokoh, memiliki keimanan yang lurus, ikhwanifillah, dia tidak akan mundur. Yakin mesti akan datang pertolongan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kalaulah di dunia dia tidak mendapatkan pertolongan, dalam artian dia mungkin meninggal di jalan dakwah, tidak terselamatkan. Tapi yauma yaqumul ashhad, pada hari berdirinya para saksi mesti akan tertolong. Nah, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari para saksi berdiri. Jadi jangan seorang menganggap lambat datangnya pertolongan. Kita saja yang kurang sabar. Nah, kita saja yang kurang sabar. Ingin cepat segera berhasil, cepat segera jaya, cepat segera menguasai. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menuliskan, sungguh aku akan memenangkan diriku dan rasul-rasulku. Ini tiga hal yang semua beban dakwah kembali padanya. Yang pertama apa tadi? Berpalingnya orang yang didakwai. Yang kedua, gangguan yang berupa perkataan maupun perbuatan dengan berbagai macam jenisnya. Yang ketiga, dari sisi yang menunjukkan beratnya dakwah, yaitu apa? Lambatnya pertolongan dan tidak sabarnya kita terhadap jalan yang panjang. Nah, Syalbani ikhwanifillah ketika berdialog dengan sebagian orang-orang harokiyin dari kalangan hizbiyin, baik Hizbut Tahrir ataupun yang lain, yang syiar mereka khilafah. Dikiranya itu jalan pintas. Yang penting kita rebut kekuasaan, setelah itu dakwah lancar. Kalau kita punya kekuasaan, dakwah mudah. Bayangannya seperti itu. Teori manusia. Padahal yang namanya dakwah sebenarnya yang diharapkan adalah hati manusia, ya tidak? Tidak hanya sekedar kekuasaan. Tidak akan bermanfaat seorang yang beriman dikarenakan keterpaksaan. Sehingga mereka mengatakan, jalan kalian salafiyun jalan yang panjang. Kapan mau sampai ujung kalau kalian mendakwahkan tauhid? Yang didakwahkan tauhid sunnah, panjang jalannya. Kapan mau sampai ke khilafah?
Kapan sampai ke khilafah? Nah, maka Syekh pahamkan orang tersebut, ikhwani fillah, dan ini juga pelajaran bagi kita semua. Nah, bahwasanya bukan menjadi beban yang dipikulkan atas kita semua untuk kita mencapai ujung jalan ini. Yang menjadi inti bagaimana kita tetap berada di atas jalan itu. Adapun siapa kelak yang akan mewujudkan khilafah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sekarang menempuh sebabnya, yaitu dengan apa? Dengan iman dan amalan soleh. Kenapa? Karena dengan itu saja khilafah bisa tercapai. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh. Ini nas. Allah janjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah janjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Akan dijadikan penguasa di muka bumi. Jadi khilafah tidak akan mungkin tegak tanpa iman yang benar, tanpa akidah yang lurus, dan juga tanpa amalan saleh. Kalau caranya dengan bid'ah tidak akan mungkin. Jadi jalan yang panjang itu memang butuh kesabaran. Banyak para dai tidak sabar, akhirnya menempuh jalan-jalan hizbiyah. Nah, dengan mengedepankan akal dan rasio, menjauh dari kaidah-kaidah imaniyah. Ini 3 hal pokok harus kita sadari untuk tahu bahwasanya dakwah butuh sabar. Kemudian jenis kesabaran yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Kesabaran dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia kekang hawa nafsunya, jangan sampai mendatangi kemaksiatan, jangan sampai terjatuh dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Baik, insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan akhwani fillah yang butuh untuk dijawab, insyaallah.